uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1, izinkanlah saya memperkenalkan diri sebelum saya mempraktikkan video pembelajaran saya. Nama saya adalah Desi Sanjanayanti Burutarigan, SPD, dengan nomor induk mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 71230591051. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi. Luar biasa sekali semangatnya hari ini. Oke, dimuliakan dan kelas kalian. Apakah ada sampah di bawah meja atau ada buang makanannya di dalam laci? Oke, Ibu sudah melihat keadaan kelas kalian rapi, bersih. Oke, Farel, bagaimana keadaan kamu hari ini? Siap, saya sehat, Bu. Mantap, sehat. Ada yang sedang sakit? Semuanya sehat ya kan? Kita ulang sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Wah, inilah menunjukkan bahwasanya kalian itu semangat belajar hari ini, ya kan? Cuaca tidak panas tapi sejuk, ya kan? Oke. Ketua kelas, siapkan dulu sebelum kita belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Salam kepada guru. Selamat pagi, silahkan duduk. Sekretaris siapa teman kita yang sudah hadir? Siapa sekretarisnya? Sila, ada nggak teman kamu yang tidak datang? Semua hadir, Bu. Hadir, oke. Hari ini kita belajar apa? PKN. Iya, seperti minggu lalu juga kita udah belajar PKN dan saat ini kita akan belajar lagi. Dan bosan-bosan kan belajar PKN? Tahu. Namanya nambah ilmu, ya kan? Oke. Sebelum kita belajar, kita ber-ice breaking dulu ya. Oke? Semangat? Siap? Kalau pagi masih ngantuk, nggak kurang semangat, ya kan dari mau begadang. Nah, jadi kita ber-ice breaking dulu ya. Tepuk satu dan tepuk fokus. Oke? Kita mulai ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, kita belajar tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, buka buku kamu. Ya, kita belajar proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalaulah kita membahas tentang perumusan, pasti akan ada yang harus dirumuskan. Ya, baru kita membuat yang namanya perencanaan. Oke. Ya, inilah kompetensi dasar kita dan indikator pencapaian.
Kompetensi dasar kita yaitu menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikatornya mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua PPUPKI dan mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menunjukkan rasa syukur atas anugerah Tuhan yang Maha Esa, menunjukkan perilaku disiplin, gotong royong, bertanggung jawab dan percaya diri, menganalisis sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menelaah naskah Buku 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang terakhir menyajikan hasil analisis sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba kalian perhatikan sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Sebelum adanya Undang-Undang Dasar di Indonesia ini, itu ada sejarahnya. Apa yang kalian ketahui tentang undang-undang? Apa undang-undang? Apa itu undang-undang? Suatu peraturan dalam negara. Apa? Suatu peraturan di dalam negara. Iya, benar. Sebuah atau sesuatu peraturan. Jadi undang itu adalah aturan. Jadi kalau nggak ada undang-undang di Indonesia, apa yang akan terjadi? Ya kan? Apa yang terjadi? Kalau nggak ada undang-undang di Indonesia, konflik. Baru di situ apa? Perpecahan. Suka-suka. Jadi ada di sini sejarah perumusan undang-undang. Jadi proses perumusannya itu nanti kita akan bahas, berproses pengesahannya dan peran tokohnya. Jadi kamu harus tahu siapa yang merumuskan, kapan disahkan, siapa yang mengesahkan, dan tokohnya itu siapa. Kamu harus kenal. Jadi kita ada di sini kita bahas. Ya, oke. Proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu pada tanggal 12 Juni 1945 itu terdiri dari ada 9 panitia yang berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Jadi sebelum Indonesia merdeka mereka merumuskan itu dari bulan 6. Ini berketepatan kita pada 17 Agustus. Berapa hari lagi tanggal 17? 3 hari. Berarti ini tanggal berapa? 14 Agustus. Jadi kalau kita melihat perumusan ini dikaitkan dengan Republik kita HUT RI pada tahun ini, inilah dia perumusannya. Jadi mulai dari tanggal 12 Juni. Juni bulan berapa? Bulan 6. Setelah bulan 6? 7. Baru? Bulan 8. Berapa bulan kira-kira dari Juni ke Agustus? 3 bulan. Jadi selama 3 bulan ini, tokoh yang merumuskan undang-undang ini merancang apa kira-kira yang harus dibuat. Oke, pada tanggal 10 sampai 17 Juli, apa yang diadakan? Sidang PPUPKI yang kedua. Apa Nesya? Sidang BPUPKI yang kedua. Iya, melangsungkan sidang BPUPKI yang kedua. Berarti sidang pertama itu sudah dilaksanakan, ya kan? Jadi ini tujuannya untuk apa, Rido? Tujuannya apa? Untuk Membahas rancangan undang-undang dasar. iya, untuk membahas
Undang-Undang Dasar. Siapa ketuanya, Farel? Insinyur Soekarno. Iya, jadi kamu harus tahu siapa yang ketuanya, ya. Jadi dalam perumusan ini mereka membentuk panitia 9. Ada 9 panitia yang diketuai oleh siapa, Novia? Iya, Insinyur Soekarno. Lanjut ya. Ini kalau nggak fokus kamu saya. Sebagai ketua, lalu panitia perancang keuangan siapa? Natalia. Muhammad Hatta. Ini harus kalian ingat. Nanti saat ujian ibu buat 3, bukan 3 panitia kecil yang membentuk perancang undang-undang dasar. Kita harus tahu ya. Yang terakhir panitia perancang pembelaan tanah air. Siapa namanya ini? Iya, Abi Kusno Jokro Sujoso. Iya, itulah dia. Jadi kamu harus tahu siapa panitia-panitia. Iya, masih dalam perumusan. Tanggal 13 Juli. Tanggal 13 Juli itu ngapain mereka? Adi, ngapain mereka? Hah? Sidang panitia. Jadi kalau orang sidang itu ngapain? Pernah nggak kamu lihat orang sidang? Jadi ngapain dia? Ibu kasih dulu contoh. Ini seperti ruangan ini boleh nggak dikatakan dengan sidang? Boleh. Jadi kita bisa membahas yang namanya undang-undang, ya kan? Jadi sidang panitia perancang undang-undang dasar itu berketepatan pada tanggal 13 Juli tahun 1945. Dan yang kedua itu membahas hasil kerja. Jadi kalau hasil kerja, mengingat hasil kerja, bagaimana yang dihasilkan itu? Apa yang dihasilkan oleh panitia-panitia ini? Capek-capek berkumpul, capek-capek bersidang, apa yang mereka bahas di dalam? Iya, menetapkan. Iya, jadi ada undang-undang itu yang harus ditetapkan. Jadi tanggal 14 Juli, lanjut lagi besoknya. Berarti setelah tanggal 13 berarti tanggal 14 Juli. Ya kan Rido? Nah, jadi ngapain itu tanggal 14 Juli mereka? Sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang undang-undang dasar yang di dalamnya terdapat 3 masalah pokok. Iya. Singkatnya dari BPUPKI. Badan Pendidikan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Badan Pendidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-usaha Perumusan Kemerdekaan Indonesia. Jadi ada persiapan, ya, adanya persiapan kita untuk merdeka. Itulah dia, ya, BPUPKI. Jadi apa 3 masalah pokoknya itu? Pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, tanda hukum Undang-Undang Dasar. Oke, pernyataan Indonesia terdapat di mana? Tiap Senin kamu upacara. Proklamasi. Ya, enggak. Ada kamu baca. Ya, 17 Agustus ini kita kan upacara ya. Nah, dan kamu ada sebagai dari Paskib, itu nanti kan ada yang membacakan pernyataan Indonesia Merdeka melalui proklamasi. Nah, ini harus kamu hafal. Isi dari proklamasi. Dan yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Iya. Hafal tidak pembukaan Undang-Undang Dasar?
Undang-Undang Dasar, itulah mula-mulanya dibentuk undang-undang dan isi. Berapa lama kita dijajah Indonesia ini? 350 tahun. Berapa? 350 tahun. 350 tahun Indonesia dijajah bangsa Belanda. Bermacam-macam negara asing datang ke Indonesia. Awal mula itu berdagang, menyebarkan agama Muslim, agama Kristen, Buddha. Ini dulu Konghucu lama dia masuk ke Indonesia. Tapi inilah 5 ini dibawakan oleh pendatang. Jadi dalam pembukaan undang-undang ini adalah ada persiapan yang harus kita merdeka. Bahwasanya Indonesia harus merdeka. Benar tidak? Batang tubuh undang-undang dasar apa? Pancasila, benar apa tidak? Cari nanti di rumah. Kamu. Ya. Ini tanggal 15 sampai 16 Juli sidang panitia rancangan undang-undang dasar menyusun undang-undang dasar berdasarkan hasil kerja panitia rancang undang-undang dasar. Ini kemarin sudah ini belum kan? Jadi tanggal 17 Juli mereka melakukan hasil kerja penyusunan undang-undang dasar dan laporan diterima sidang pleno DPU PKI. Kita bahas bagian proses pengesahan. Ya, sebelum kita masuk pengesahan, kira-kira tadi kamu dalam batang tubuh itu menyinggung tentang Pancasila. Jadi apa hubungannya Pancasila dengan undang-undang dasar? Siapa yang bisa jawab? Apa hubungan Pancasila dengan undang-undang? Siapa yang bisa jawab? Siapa bisa jawab? Angkat tangannya. Ayo, siapa bisa? Saya, Bu. Ayo, siapa Nesila? Siapa apa Nesila? Sila-sila Pancasila dijabarkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Iya, jadi terdapat batang tubuh di dalam undang-undang itu adalah Pancasila. Jadi apa hubungannya undang-undang dengan Pancasila? Yaitu apa sila tadi? Sila-sila. Iya, sila-sila. Ada berapa sila? 5. Sebutkan dulu, Farel. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kasih dulu aku sama Farel. Karena ada beberapa teman kamu belum hafal Pancasila. Itulah dari SD, SMP, itu harus dihafal. Jadi terima kasih kepada Farel yang sudah menjawab pertanyaan ibu menghafalkan Pancasila. Ya, PPUPKI dibubarkan, PPKI dibentuk. Apa singkatan dari PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Siapa yang membentuk? Siapa ketuanya? Ayo coba Jessica, siapa? Soekarno. Ya, tapi yang membentuk ya, ya. Jadi yang membentuk PPUPKI siapa? Ayo. Siapa yang membentuk BPUPKI dan siapa yang membentuk PPKI?
jawab, cari jawabannya. Buka di buku kamu. Ada jawaban. Kelompoknya boleh nama hewan, boleh nama tumbuhan. Boleh. Bebas. Oh, tadi kamu udah melihat video yang udah ibu tayangkan. Jadi di situ ada nggak kaitannya dengan soal? Nah, setelah kita melihat video yang ditayangkan, dan apa kaitannya dengan soal? Kan ini berkaitan ya kan? Ada pertanyaan? Ya, di situ. Berikan pendapat kelompok kalian. Apa manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara? Jadi setelah video ditayangkan tadi apa manfaatnya? Soal itu kan ditulis kan? Nanti mau apa? Catatlah. Iya, kan ada 2 lembar tadi kan, satu itu nomor 1, satu itu nomor 2 lembarnya. Jadi kan semua bekerja. Untuk membersihkan waktu hanya 10 menit. Tapi nama kelompoknya cuma satu aja. Iya, satu. Tapi kan 3 bulan nanti biasa. Nah, sini nomor 1, sini nomor 2, nanti 3 bulan. Itu jawaban nomor 2, gimana kamu buat? Jangan. Nomor 1 siapa yang catat, nomor 2 siapa? Enggak, 2 kertas saja bikin. Nanti mana tahu ada pertanyaan kan di bawahnya itu. Karena kan dipresentasikan ini apa? Nggak ada pulpen. Yang akan mempresentasikan topik seputar undang-undang. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk mendengarkan presentasi kami. Saya berharap presentasi ini akan memberikan wawasan baru dan informasi yang berguna untuk kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Terima kasih. Nama kelompok Tulip. Nama anggota Jessica Farisa Purbangun di Desa
Widy Syafruddin. Oce Wita Melina Berbagus. Soal nomor 1. Berikan pendapat kelompok kalian apa manfaat UUD Negara RI tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara. Jawabannya: 1. Mengatur norma-norma di Republik Indonesia. 2. Menjadi landasan untuk mengatur seluruh warga negara Indonesia. 3. Mengatur dan melindungi hak serta kewajiban setiap warga negara. 4. Setiap aturan dasar atau pokok. Sebagai aturan dasar atau pokok. Nomor 2. Berikan pendapat kelompok kalian apa akibat bagi warga negara dan bangsa negara apabila Indonesia tidak memiliki UUD. Jawaban 1. Akan terjadi konflik dan bangsa tidak mempunyai identitas. 2. Negara akan terombang-ambing tanpa arah. 3. Stabilitas negara akan hancur. 4. Tidak akan terciptanya keamanan. Sekian dari kami. Apa ada yang bertanya? Tidak ada. Ada. Maksudnya tidak terjadi dari konflik itu apa? Maksudnya apa? Ya. Maksudnya pemecahan atau pertengkaran. Oh, siapa tadi bertanya? Sila. Urmi apa Sila? Urmi. Oke. Dua. Apa tadi pertanyaannya? Hah? Yang dimaksud dari konflik itu konflik seperti apa? Oh iya, konflik seperti apa? Jawab. Terjadinya pertengkaran atau pemecahan antar warga negara atau golongan. Oke, kita teman kalian udah presentasi dan saya rasa kalian sudah paham tentang perumusan dan pengesahan undang-undang yang ada di Indonesia ini. Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke refleksi. Jadi dalam pelajaran ini, inilah refleksinya yang kamu harus apply. Buat perasaanku hari ini bagaimana? Ya kan? Senangkah? Sedihkah? Hari ini aku belajar apa? Perumusan dan pengesahan. Jadi perasaan saya setelah belajar materi ini apa? Kenapa? Karena saya mengerti tentang perumusan dan pengesahan. Siapa saja yang menjadi ketuanya, kapan yang dibuatnya, tanggal yang ditentukan itu Indonesia Merdeka, dan apa saja yang dibuat tercantum di dalam undang-undang. Oke, makna apa yang saya dapatkan? Apa maknanya yang saya dapatkan? Oke. Pengetahuan otomatis, ilmu pengetahuan itulah yang kita dapat dengan perumusan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya materi hari ini adalah perumusan sejarah dan sejarahnya perumusan. Jadi undang-undang di mana ada kita saat ini di Indonesia itu ada yang merumuskan dan disahkan oleh siapa? Siapa yang mensahkan? Panitia persiapan kemerdekaan. Iya. Tanggal 18 Agustus itu disahkan oleh PPKI. Untuk PR-nya di rumah. Inilah dia. PR kamu di rumah. Tuliskan tugas dan fungsi PPKI. Catat ya. PR kamu di rumah. Dan nomor 2, tuliskan apa yang dibahas pada tanggal 13, 14, 15, 16. Tadi kita bahas kan? Oke, kita teman kalian udah presentasi dan saya rasa kalian sudah paham lagi pembahasan materi kita. Jadi sebelum kita pulang, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita. Ayo.